Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PLBJ. Silahkan buka buku PLBJ halaman 34 dan simaklah video penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rumah adat Betawi. Ya, rumah adat Betawi. Kita akan mengenal terlebih dahulu rumah adat Betawi. Rumah adat yaitu rumah khas yang dimiliki oleh suku bangsa tertentu. Nah, kalau rumah adat Betawi berarti rumah khas yang dihuni oleh suku bangsa Betawi. Rumah tersebut mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Rumah adat digunakan sebagai tempat tinggal suku tersebut. Rumah adat tersebut mempunyai bentuk yang beragam. Keragaman tersebut dapat terlihat dari bentuk atapnya, dindingnya, dan juga ornamen-ornamen yang menghiasi rumahnya. Bentuk dan corak rumah adat Betawi ini banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan suku bangsa lain. Ya, seperti kita tahu bahwasanya Batavia atau Jakarta ketika zaman dulu itu dihuni oleh beberapa bangsa lain seperti bangsa Belanda, Portugis, Jawa, dan juga yang lainnya. Nah, hal-hal inilah yang mempengaruhi kebudayaan Betawi, termasuk juga rumah adatnya. Rumah adat Betawi sebenarnya tidak memiliki gaya bangunan yang khas. Akan tetapi, yang membedakan adalah penyambungan atau biasa disebut dengan tiang guru dengan penglari. Ya. Cara penyambungan ini menggunakan pasak yang terbuat dari bambu. Kenapa? Karena jika rumah itu dibongkar, pasak-pasak itu tinggal dicopot saja dan dapat digunakan untuk bangunan yang baru. Jadi tujuannya seperti itu ya anak-anak. Kini rumah adat Betawi tidak banyak kita lihat di perkotaan. Di perkotaan, rumah-rumah sudah menggunakan rumah modern. Rumah-rumah adat Betawi dapat dijumpai di wilayah-wilayah tertentu di Jakarta. Antara lain di Condet, Cijantung, Cililitan, Kalisari, Kebonjeruk, Ciputat, Sukabumi Ilir, dan juga Marunda. Baik, kita lanjut kepada bentuk-bentuk rumah adat Betawi. Nah, berdasarkan letak geografisnya, rumah adat Betawi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada rumah air atau pesisir. Yang kedua, ada rumah pedalaman. Dan yang ketiga, ada rumah pinggiran. Kita mulai dari rumah air atau pesisir. Yang dimaksud dengan rumah air atau pesisir yaitu mempunyai kolong yang tinggi. Nah, ini bertujuan agar ketika air pasang ya, maka tidak tenggelam seperti itu. Rumah air atau pesisir letaknya di pinggir pantai ya. Seperti yang biasa kita temui di Marunda Pulo, yaitu di Jakarta Utara. Yang kedua, rumah pedalaman. Untuk rumah pedalaman tersebut
bentuknya memiliki panggung, ya, seperti rumah air, akan tetapi kolongnya lebih rendah, ya. Itu yang membedakan tentang rumah pedalaman dan juga rumah air, seperti itu. Nah, rumah pedalaman itu biasa kita temui di daerah Condet, Balai Kambang, dan Batu Ampar, Jakarta Timur. Yang ketiga, rumah pinggiran. Nah, rumah pinggiran ini mempunyai kolong yang rendah, ya, atau bahkan tidak berkolong. Rumah ini masih terlihat di daerah Kalisari, Pasar Rebo, Krangan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Baik anak-anak, kita lanjut ke bentuk-bentuk rumah adat Betawi yang lainnya. Nah, berdasarkan tipe atapnya, rumah adat Betawi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada rumah tipe gudang. Yang kedua, ada rumah tipe joglo. Yang ketiga atau yang terakhir, ada rumah tipe bapang atau biasa disebut dengan rumah kebaya. Nah, yang pertama adalah rumah tipe gudang. Kenapa disebut tipe gudang atau kenapa disebut rumah tipe gudang? Karena atapnya berbentuk persegi 4 yang memanjang dari depan ke belakang rumah. Pada bagian depan biasanya terdapat sepenggal atap, biasa disebut empiak markis atau topi, yang berfungsi sebagai penahan tampias hujan atau cahaya matahari pada ruang depan yang terbuka. Nah, rumah model ini adalah rumah model peninggalan Belanda di Jakarta, seperti itu. Yang kedua adalah rumah tipe joglo. Rumah ini berbentuk bujur sangkar. Bentuk joglo adalah bagian dari 4 persegi panjang yang terdapat di bagian kanan dan kiri ruang depan. Dari bentuknya sudah dipastikan bahwa potongan joglo adalah model adaptasi dari rumah daerah Jawa. Namun, bedanya rumah joglo Betawi tidak terdapat tiang-tiang atau soko guru pada tengah ruangan. Itu yang membedakan rumah joglo Betawi dengan rumah joglo yang ada di Jawa Tengah. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah rumah tipe bapang atau biasa disebut dengan rumah kebaya. Rumah kebaya bentuk atapnya menyerupai pelana yang dilipat. Jika kita lihat dari samping, itu seperti lipatan kebaya, maka dari itu dinamakan rumah kebaya. Ciri khas dari rumah kebaya adalah teras yang luas dan ornamen gigi balang. Teras rumah kebaya dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menjamu tamu atau berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, gigi balang merupakan ornamen khas Betawi. Berdasarkan sifatnya, rumah kebaya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan bersifat semi publik, sedangkan bagian belakang bersifat pribadi. Maksudnya apa? Maksud bersifat dari semi publik ini yaitu dapat dilihat oleh setiap orang. Nah, kalau sifat pribadi berarti hanya dapat dilihat oleh orang-orang terdekat dari pemilik rumah tersebut. Rumah adat Betawi saat ini umumnya memadukan gaya tradisional dan modern. Maksudnya, beberapa bagian rumah kebaya yang menjadi ciri khas masih dipertahankan, tetapi ditambahkan ornamen dan material modern. Contohnya, halaman yang luas, ornamen gigi balang, tiang-tiang kayu, serta teras yang luas adalah bagian rumah kebaya yang tetap dipertahankan. Sementara itu, dinding yang awalnya menggunakan kayu diganti dengan susunan batu bata yang dilapisi cat.
serta pada lantainya menggunakan keramik. Warna cat yang digunakan juga lebih bervariasi. Tidak hanya terbatas pada warna hijau dan kuning, warna-warna terang seperti jingga, merah, biru, dan juga hijau sudah mulai digunakan pada bentuk rumah adat Betawi tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar dari bentuk-bentuk rumah adat Betawi. Ya, kita bisa lihat di situ ada rumah panggung. Ya, ini bentuknya mempunyai kolong yang tinggi, ya, sehingga air ketika pasang maka rumah tidak ikut hanyut atau tidak ikut kebanjiran seperti itu. Nah, kemudian ada rumah kebaya, kemudian juga rumah joglo, dan terakhir adalah rumah tipe gudang seperti itu. Selanjutnya adalah membuat maket rumah adat Betawi. Kita dapat membuat maket rumah adat Betawi menggunakan bahan-bahan bekas seperti kardus, kotak sepatu, dan stik es krim. Nah, untuk video cara membuatnya akan dikirimkan via WhatsApp seperti itu. Nanti anak-anak bisa lihat ya bagaimana cara membuat maket rumah adat Betawi. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.